Wow, ketemu lagi di Mesra Show bersama Bung Yuda. Hari ini kita kedatangan ini apa? Tukang balap, tukang balap. Kita kedatangan orang yang suka ngegas. Tapi gasnya gas beneran ini. Melintir gas gitulah ya. Langsung aja kita sapa Mas Doni Tata. Halo Mas Doni. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Puasa lancar ya Mas ya? Lancar, selama ini belum bolong. Alhamdulillah. Kegiatan olahraga berat tapi tetap utama. Tapi tetap ya olahraga tetap. Iya. Cuma porsinya jaga stamina gimana gitu Mas? Ya mungkin udah biasa karena niat ya untuk puasa ya tetap konsisten Ya. pagi mungkin sepedaan. Sepeda juga. 30 menit, terus kadang siang atau sore main motor di gunung enduro. Tetap itu. Ya, biar fresh pikirannya. Wah, ya benar-benar apalagi di musim pandemi begini ya. Betul. Daripada kita liatin berita yang berita terus malah sakit kita, Iya. stres, kepikiran, Sakitnya sakit. imunnya drop. Betul. Mending kita social distance di gunung, fresh, lihat pemandangan. Betul. Dan reading dengan beberapa teman dekat saja biasanya. Dan itu rutin ya. Memang sebelum puasa pun atau sebelum pandemi pun Ya, aktivitasnya ini memang hobi begitu. baru saya 3 bulan terakhir ini. Oh gitu. Ya. 3 bulan terakhir nih. Berarti selama pandemi lah ya, 3 bulan ini kan Ya. dari Maret April Mei. Betul. Muncullah ide hobi baru di masa pandemi gitu Iya. ya. Kebetulan juga di rumah ada toko bengkel kan. Oh iya. Modifikasi dan servis untuk motor-motor trail adventure. Jadi banyak rombongan juga tim atau teman-teman sendiri di situ. Jadi Oke. saya arahkan, saya ajak bermain motor di Tapi tetap ini ya, tetap protokol kesehatan di Betul. masa pandemi Ya, ini ya. social distance. Ya, tapi memang social distance trail-trailan nggak bisa gonceng Ya. kan. Beda kalau aku suka motoran Mas, tapi customan gitu ya. Ya sendiri juga anak boncengan nggak suka juga, kecuali yang dibonceng. Dapatnya siapa? Mas Doni Tata. Kita tahu deh Mas Doni Tata adalah seorang pembalap. Pembalap itu ada kategori nggak sih Mas? Maksudnya untuk motor ya? Apakah dia main di kelas BB sport adventure gitu kali ya, atau banyak. memang Ya, bagaimana ada berbagai? kategorinya untuk dari jenis olahraga ya, ada balap motor dari road race, drag Road race, race ya. motocross, gas track, supermoto. Oh istilahnya Terus gitu ya. mobil ada touring, drag race. Dan Mas go-kart. Doni ada di road race atau Saya sekarang di gas track. supermoto, supermoto? motocross. Sama. Yang membedakan CC kali Mas ya, itu ya CC sama kategori. jenis kendaraan ya. Oh. Jadi motocross itu di tanah menggunakan spek motor special engine. Kalau road race itu ada di motor BB underbone atau Iya, sport iya. 50 600 cc. Kalau supermoto menggunakan motocross tapi bannya slick, bisa di tanah dan di aspal. Oh, jadi membedakan itu ya, Ya. dan pasti bagaimana mengendarainya atau skill yang digunakan juga akan beda ya. Ya, beda. Tapi nyali tetap sama Mas ya. Nyali tetap sama. Atau lebih butuh nyali besar ketika Ya, supermoto atau motocross ya. Supermoto nyali lebih ya karena banyak handicap yang harus dilalui. Kalau road race hanya flat di jalannya. Iya. Aspal Aspal, ya. flat datar gitu. Kalau motocross atau supermoto biasanya ada di aspal dan ada handicap jumpingnya, ada masuk tanah juga. Kalau motocross full di tanah dan handicap jumpingnya lebih tinggi. Jadi nyalinya lebih beda ya. Ya, Dan Mas Doni memulai karirnya di road race. di road race di Road race, ya? tahun 2000-an, umur 9 tahun. Kelas Umur 9 tahun? 3 SD kalau. 9 tahun udah balapan Mas? Udah latihan. Udah latihan. balapan. Maksudnya udah naik motor Iya. kebut-kebutan gitu. Kebut-kebutan tapi di tempatnya Sirkuit ya? di sirkuit. Itu udah punya SIM belum Mas? Belum. Belum Waktu itu ya? hanya izin orang, kartu Oh, izin orang tua iya, ya. iya. Sama kartu izin start. KIS ya? Iya. KIS udah bisa keluar. Iya, tetapi KIS itu bisa keluar dengan adanya surat izin orang tua. Jaminan orang tua lah ya, betul. Dan tapi walaupun di usia Mas Doni waktu itu 9 tahun, cuma secara SOP atau safety prosedur dalam
di road race balapan itu tetap sudah mulai ini ya, karena Iya. itu yang bikin kita safe sebenarnya ya. Betul. Dari apa namanya, pakaian balapnya, helm, dan kaos tangan, sepatu. Kebetulan orang tua juga pembalap ya. Oh, Sebelum gitu. saya balapan juga sering nonton balapan, nemenin kalau papa atau mama juga balap, saya nonton. Oh, Akhirnya iya, saya iya. tertarik coba ikut balap di tahun 2000. Pertama kali balap di Yogyakarta, event malam tahun baru VSC. Oh, iya. Ada kelas 15 tahun ke betul. bawah. Di situ saya langsung juara 2 atau 3 kalau nggak salah. Oh, itu langsung ikut balapan tahun Ya, 2000. Sebelumnya hanya latihan, nggak apa-apa latihan, saya yang manasin motor di Mandala Krida. Akhirnya papa berhenti balap untuk support saya, dan waktu itu juga motor belum punya saya sendiri untuk balap. Baju balap pinjam punya papa, rada kegedean, dan motor sendiri juga sewa waktu itu. Oh iya. Artinya Mas Doni memang punya ketertarikan dengan dunia balap motor khususnya itu dari kecil berarti ya. Emang kemauan dari ngelihat diri ya. sendiri, bukan Ya, paksaan dari orang bukan karena diminta harus balapan Ya, gitu. Biasanya kan dimulai dari balap sepeda nih. Emang sebelumnya saya balap sepeda dulu. Oh iya. BMX BMX ya. Tapi Zaman malah itu nggak BMX. pernah menang di BMX. Oh iya, berarti bukan passionnya di situ. Karena ada beberapa ini Mas ya, beberapa kejadian, maksudnya beberapa peristiwa ketika seorang pembalap besar atau memulai dari balap liar, ada kan Mas ya? Ada. Kadang-kadang gitu Mas ya, kadang-kadang nggak harus Benar. kayak Mas Doni Tata misalnya ketika naik motor di jalan juga nggak Ya. kayak balapan di sirkuit kali ya. Betul ya, udah mungkin tahu rasanya jatuh itu sakit, tapi lebih safety di jalan pelan-pelan. itu kali ya, rasanya sakit kalau jatuh, itu yang menjadi aku tertarik satu caption di Instagram Mas Doni. Hidup itu berat tapi kita harus selamat gitu ya. Wah, dalam banget itu. Cakep itu Mas. Benar. Kayak gitu ya, hidup itu berat itu, tapi kita harus selamat itu. Ya. Itu mungkin mendasari dari jatuh itu sakit sebenarnya Ya, gitu. betul, salah satunya seperti itu. Karena kalau ketika kita cedera, satu kita sakit, rugi, nggak bisa ikutin musim. Betul. Ya, tapi semua ya udah resiko ya. Jadi seminimal mungkin kita waspada. Dan ketika saya juga suka ikut touring di jalan ya, seperti 3 bulan yang lalu saya habis touring dengan motor gede di Maumere sampai Labuan Bajo ya. Itu sekitar 3 hari. Itu malah saya sama teman-teman saya yang anak-anak touring motor nekat dia daripada saya. Malah berani dia. Saya bilang, kamu pembalap kok naik motor pelan banget, pantas kamu jarang menang katanya. Ya, karena di jalan mungkin banyak yang harus kita pikirkan ya. Satu, jalan umum. Betul. Harus menghormati pengendara jalan. Iya. Banyak pertimbangan pada akhirnya Mas ya. Beda kalau Ya, di sirkuit emang ya. clear area untuk speed dan udah ada flag marshal semua, jadi Ya, artinya secara aman, ya. Nggak ada orang nyebrang lah. nggak ada di orang sirkuit. nyebrang lah ya. Kalau Nggak, kita di jalan iya. raya nggak ada orang nyebrang, Iya. mungkin ada sapi lewat, Iya. kucing. Minimal di Ya. sirkuit nggak ada mak-mak itu yang pasang ke kanan belakang kiri gitu ya. Ini dia nggak ada itulah ya kan. Yang di mak-mak kan begitu, ibu-ibu gitu, dia pasang ke kanan belakang kiri. Ya. Kita tabrak dia yang marah gitu ya kan. Duh, gimana sih ya, kita dia yang salah jadi kita yang dimarah-marahin gitu. Benar. Iya benar. Dan kemudian prestasi pertama adalah di malam tahun baru itu ya. Iya. Itu rutin Mas ya. Iya. Sekarang 3 tahun saya sering ikut. Iya, sampai sekarang ya masih ada ya. Masih ada, Iya. tiap Saya tahun. dulu kan kos-kos dekat dari situ Mandala Krida. Iya ya. Kalau malam tahun baru, yang lain sibuk dengan pesta, mereka sibuk dengan balapan ya. Dan sampai pergantian tahun kan misalnya itu ya. Benar. Itu umur masih di bawah 15 tahun waktu itu Mas ya. Iya, 9 tahun. Dan sudah jadi juara aja waktu itu. Iya. Tipsnya apa Mas? Tipsnya itu. ya Di umur sekian Mas Doni kan pasti nggak pikiran aku kudu juara, atau memang punya aku kudu juara gitu. ya karena tadi hobi, passion ya. Jadi ketika kita sudah hobi, pasti selalu ingin memberikan yang terbaik ya, ingin mencapai target yang baik untuk jadi juara. Nggak mungkin kita balapan mau kalah, pasti pengen menang. Jadi obsesi itu ya. udah ada naluri atau keinginan yang besar untuk jadi seorang juara. Setelah itu
udah banyak dong, sampai Mas Doni sempet ada sempat masuk berapa besar, 15 besar di Grand Prix ya? Iya, Grand Prix Sirkuit mana Mas itu? di Shanghai Cina di GP 250 dan di 2009 di World Supersport 600 cc top 11 paling bagus di Salt Lake City Amerika, terus di Kailami Afrika 14, terus Spanyol ke 15 ya itu. Terus untuk di 2013 kejuaraan Moto2 itu yang kelas di bawahnya MotoGP bersama tim Honda Grace ini, itu juga alhamdulillah bisa dapat poin juga nomor 15 di Australia, dapat 1 poin. Di bawah MotoGP itu ya? Iya. Untuk biasanya target dari tim untuk seorang rookie pembalap tahun pertama terjun di MotoGP biasanya hanya ditargetkan untuk top 15. Top 15. Ya, karena untuk mencapai itu cukup susah ya. Iya. Karena itu kelas berapa sih Mas? 125. 150. Gimana sih kelas-kelasnya mereka? Kalau dulu GP 250 250 cc. Kalau sekarang Moto3 itu 250 cc, Moto2 600 cc. Seperti itu. Iya banter ya Mas ya nomor cc. Ya lumayan, paling kenceng tuh 297 itu di sirkuit Italia Imola, sama di Austin Amerika itu trek panjang karena sirkuit F1 kan, jadi top speednya cukup kencang sekali. Di luar negeri sana, berarti Mas Doni jalan-jalan luar negeri terus ya? Dulu sering jajan. Jadi pembalap apa? Dulu waktu kecil aku hanya pembalap Mas, pemuda berbadan gelap. Dulu waktu kecil cuma mainan PlayStation, hobi Iya, banget iya, iya, PlayStation. Sering main di game-game di sirkuitnya, akhirnya kesampaian di sana. Dan pernah juga ada di game MotoGP 2008, terus World Supersport 2009 sama MotoGP 2013. Ada semua di game permainan, jadi main dengan aku sendiri. Iya, seru. Akhirnya main gitu ya. Bisa, benar. Iya. Itu di kancah nasional lah ya Mas ya. Artinya dengan ya aku rasa itu prosesnya perlu proses ya. Iya, benar. Dan di kancah nasional otomatis dong Mas Doni diperhitungkan dong di road race khususnya di awal ya. Di Indonesia untuk pembalap-pembalap di atas atau dulu Grand Prix itu banyak nggak sih GP gitu? Setelah saya ada ya beberapa. Waktu 2013 ada saya dan Raffi Topan di kelas Moto2. Iya. Habis itu 2014 vakum, 15 vakum Indonesia. Kayaknya tahun 2000 kemarin ya, ini 2019 ada Dimas Eki. Dimas Eki 1 musim juga di Moto2. Terus tahun ini ada Andi Gilang, tetapi karena ada COVID-19 ini balapan berhenti ya. Berhenti, jadi belum ada kelanjutannya. Dampak juga ternyata ya. Ya semua di luar negeri juga. Di luar negeri, di Indonesia juga ini harusnya. Di Indonesia yang event saya ikutin ada Trail Game Aspal yang Supermoto, harusnya udah main seri 1 main di Semarang. Mas Doni sekarang pun masih aktif ikut untuk hobi aja sekarang kegiatan. Tapi nggak ngejar prestasi lagi Mas ya? Ya kalau bisa ya tetap juara. Obsesi juara itu tetap ada ya. Benar. Dan sekarang lebih ke motocross. Supermoto, motocross ya. Road race sudah enggak ya Mas ya? Jarang, nggak pernah. Tapi Mas Doni punya ini nggak Mas? Jagoan-jagoan baru untuk road race. Maksudnya di waktu di awal Mas Doni di usia di bawah 15 tahun sudah jadi pembalap. Sekarang ada nggak sih pembalap kecil gitu yang ya banyak sekali ya. Kalau untuk yang saya bina ada 1 M Rama dari Jogja ya, masih 5 besar top 5. Mungkin setahun 2 tahun lagi dia baru bisa orang Jogja itu orang Jogja. Terus kalau untuk di Jogja sendiri cukup banyak ya pembalap yang mempunyai level tarung yang di internasional seperti ada Galang Hendra, terus Reza Danika, cukup banyak. Dan luar Jawa pun semua barometernya latihan di Jogja. Ada yang kayak AM Fadli, Andi Gilang, semua dari Jogja dan sekarang sangat bertaji di kancah Asia. Dan artinya Jogja, pembalap Jogja diperhitungkan ya, di kancah nasional aja diperhitungkan ya. Betul, padahal di Jogja nggak punya sirkuit permanen ya, tetapi banyak pembalapnya yang bagus-bagus. Kalau di
sekarang Maguwarjo yang sering dipakai Iya, sering Maguwo, ya. Mandala. Mandala. Kita nggak punya sirkuit kayak Padang Galak di Bali gitu. Belum punya Jogja. Surabaya Kenjeran. Kenjeran tapi udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada? Boyolali ada malah. Saya sering latihan sana, sirkuit go-kart di sana. Saya zaman dulu pas tadi itu Mas, tetangga itu. Zaman itu siapa yang di Bali pembalap itu? Banyak banget ada. Ferry. Made Ferry. Ya, Made Ya. Ferry. Terus Surabaya itu Momo ya. Haji Momo. Haji Momo. Masih balap itu di kelas supermoto tapi yang kelas veteran. Oh masih balap. Masih. Tapi anaknya juga balapan Mas. Balapan Ya? juga. Aku zaman itu Mas sering gitu. Iya. Made Masih Ferry, kecil, ya Made Ferry itu temannya Johnny Pelo itu. benar, Dulu dia benar. satu ini di Made Ferry motor kan Iya. FMM. Jadi yang kenal dikit sama gara-gara Johnny Pelo itu. Iya, benar Mas. Iya. Ya itu Mas orangnya. Nah, Neng kan aku komplek perumahan gitu Iya. ya. Komplek kehakiman kok sekarang Kemenkumham gitu. Iya. Karena Bapak dulu kerja di pengadilan gitu. Hmm. Dan numpak motor asli 800 ya lah. Iya. Jadi aku malah bonceng dia tuh berharap ketika digonceng dia banter enggak alon kok alon terus gitu malah pembalap ya ternyata banyak perhitungan ketika dia ada di jalan Iya, benar. jalan umum ya beda ya ketika Di sirkuit. nah balik lagi ke tadi tuh Mas nyali pasti ya seorang pembalap harus punya itu ya. Benar. Itu terasah dari mana Mas nyali? Nyali dari jam terbang, terus pola kita latihan, disiplin kita latihan, semua berkaitannya. Ketika kita mempunyai fisik yang baik, latihan yang cukup, nyali akan tumbuh sendiri, akan berbarengan dengan skill kita. Ada nggak sih Mas pembalap atau Mas Doni sendiri mengalami ketika balapan? Ya mungkin kalau kita di industri kreatif gini atau teman-teman musisi lah naik main demam panggung itu ada, tapi ada beberapa yang grogi gitu ketika ada di sirkuit gitu. Setiap pembalap beda-beda ya menghadapinya, karakternya. Ada salah satu solusi mungkin untuk menghilangkan nervous. Kalau saya mungkin semua ada pressure ya ketika balap karena ada tuntutan dari sponsor, dari kita sendiri ingin harus menjadi yang terbaik gitu ya. Biasanya saya mendengarkan style MP3 lagu-lagu gitu sebelum balap, jadi tetap tenang ya untuk. Oh tapi tetap berarti ada masih grogi, nervous apa nervous itu ada pasti ya pembalap-pembalap itu. Benar. Enggak atau nekat atau aku antar itu tetap aja ya. Tetap ada yang biasanya habis lepas start tuh udah hilang. Pas mau start, mau tikungan pertama, begitu lolos tikungan pertama udah hilang, udah fokus. Sama aja sebenarnya Mas ya, kalau kita di industri kreatif gini misalnya bikin konser opening itu bikin itu kan habis itu begitu main udah apalagi penontonnya udah wah pertama itu atau persiapannya izin kepolisiannya bagaimana ini hujan atau enggak apa sebelum opening itu kita deg-degan 3, 2 wah tegang lah begitu udah selesai udah lolos sama aja ternyata ya bahwa dan tadi soal nyali itu memang aku setuju kalau belajar akan muncul dari ketika mereka banyak pengalaman di jam terbangnya di. Karena dulu saya waktu balap nasional itu selalu udah tahu kalau bakal nanti bisa menang juara, udah malam tuh besok dari hari Sabtu latihan udah tahu aku besok menang nih. Benar. Akan optimis ya. Ya. Kemudian pertama nyali Mas, yang kedua lalu adalah skill ya. Skill itu ya karena latihan mungkin ya. Iya, jam terbang. Terus ya kembali lagi. Ada nggak sih Mas materi-materi atau teori-teori bagaimana menjadi pembalap yang cepat atau apa secara teori ya? Atau ketika dia dalam satu tim gitu diberikan kayak gitu gak sih? Kelas-kelas ada gitu? sih. Ya kembali lagi semua ke disiplin kita ya, mentalitas kita disiplin dari situ dan kemauan kita untuk menjadi sukses atau ingin mencapai hasil yang baik. Balik ke situ lagi ya. Artinya skill akan berkembang sendiri ketika kita punya itu ya. Kita punya kemauan yang keras. Kalau kita nggak ada kemauan yang keras ya balap formalitas asal ikut. Ya, asal banter. Karena skill itu juga otomatis Mas Doni ketika ada di road race, terus MotoGP, kemudian sampai ke gas track itu skill yang digunakan masih berbeda kan? Berbeda. Itu kan berkembangnya
Enggak tiba-tiba aku bisa gestrek. Iya. Enggak mungkin dari road race tiba-tiba jadi Ya. skill-skillnya juga Betul. pasti ini ya. Dan sekarang Mas Doni punya sekolah balap Mas ya. Iya, ada sekolah Nah, balap. skill itu ditularkan melalui praktek aja atau Ya, juga ada kelas-kelas. ada kelas, ada praktek langsung. Dan seorang pembalap harus tahu mesin Mas. Ya, harus tahu. Harus tahu ya? Motor mau overheat atau motor kurang gimana, harus Oh, ada iya, iya. tahu untuk masukkan ke mekanik. Enggak cuma motor Ya, dulu ya salah. tadi itu ya. Benar. Terus yang terakhir adalah stamina Mas ya. Ya. Fisik ya pasti ya. Fisik pasti sekali karena balap motor adalah olahraga yang sangat berbahaya, jadi harus memiliki konsentrasi yang tinggi karena sekian detik kita harus ambil langkah-langkah yang Manuvernya tepat. Kalau ada apa? yang jatuh depan harus Iya. refleksnya bagus, gimana Itu jadi agar gak panik. latihannya ada Mas ya. Maksudnya Ya udah terbiasa kalau kita udah bisa biasa latihan, terus kita udah bisa menghandling motor, itu akan terjadi dengan sendirinya feeling akhirnya kayak tadi Mas Doni cerita kalau sebelum balapan dengerin musik gitu. Iya. Itu soal emosi kali ya, mengatur emosi, Iya. ketenangan ketika ada betul. karena pasti juga akan sebelah Ya, dan apa yang bikin kita semangat biasanya saya style We Are the Champion Queen. Iya, dan iya. semangatnya nambah. karena aku ngelihat seperti sosok Mas Doni gitu ya, atau teman-teman pembalap yang lainnya, konsentrasi, kecepatan, konsentrasi nyalip lawan gitu ya, itu kan butuh set. Yeah. Kayak tadi Mas Doni cerita jatuh harus Yeah. depan jatuh, kita harus bagaimana Yeah. dalam posisi cepat. Iya, ambil langkah. Artinya ini kan ya multitasking Mas ya. Iya, Pembalap itu akhirnya ya benar. ya, wah aku harus nyalip Iya. kiri apa kanan, kan ini berpikir Iya, ya, sambil tangan dan kaki pasti kan gas rem segala macam. Ya. Artinya semua Iya. bergerak, dan ketika nggak fokus Ya, Yo. cukup fatal dan bahaya. fatal ya. Iya. Seorang pembalap pasti multitasking, dan seorang multitasking itu pasti digemari oleh semua orang Mas, ya nggak? Karena beda loh Mas ya. Smart atau bahasa cerdas dan pintar itu kan beda Mas. Iya, betul. Iya toh. Dan kita orang-orang cerdas. Ya. Kita. Seperti aku juga. Iya Mas, setuju ya bahwa Setuju. cerdas dan pintar itu beda gitu ya. Makanya kalau aku ditanya, gue seneng orang yang smart, nggak perlu pintar tapi smart, karena tadi itu ya solusi apa dia punya ketika dihadapkan dengan satu masalah, aku harus bagaimana. Betul. Karena aku ngeliatin seorang pembalap tadi itu, wah ketika dia harus nyalip, mikir ini ke kanan apa ke kiri, kan prediksi musuh itu kan kemana kan ya, aku kesenggol apa enggak, ini tikungan pertama begini, dan harus menghafal Iya, track racing gitu line ya. Ada ini ya, apa istilahnya Mas yang Layout, pertama? iya. Ya nyoba dulu Iya, gitu ya. betul. Baru di situ dia menghafalkan, oh ini kanan, Betul, ini kiri, iya. ini bagaimana. Biasanya kalau dulu saya di Eropa kan hampir semua sirkuit belum pernah saya di Eropa. Jadi setiap datang ke sirkuit hari Rabu Kamis itu datang mungkin jogging sambil ngafalin Adaptasi. lintasan ya, atau naik sepeda putar sirkuit untuk lihat jalur. Karena di hari biasa itu kita nggak boleh masuk bawa motor, nggak boleh ke sirkuit. Apa rasanya Mas pertama kali di main balap di luar negeri di mana Mas? Di Qatar Qatar. kalau MotoGP biasa seri pertama MotoGP. balap malam. Balap malam. Ya. Pertama kali main di luar negeri itu, balap luar negeri. Kalau di luar negeri Malaysia. Malaysia pertama Iya. kali. Rasanya gimana Mas? Begitu pertama kali ada di kancah internasional ini. Ya, tentunya sangat senang sekali, bangga ya ketika kita di situ bisa menang juara. Apalagi kalau kita juara podium 1 gitu, lagu Indonesia Raya mesti dikumandangin. Betul. Dikumandangin, jadi kebanggaan tersendiri ya. Iya. Jadi biasanya lagu Indonesia Raya dikumandangin hanya kalau presiden, pejabat Iya. atau atlet ya yang bisa. Jadi Bulu tangkis lah zaman dulu ya. betul. Jadi Sekarang sangat di sirkuit seneng banget. Deg-degannya beda nggak sih Mas? Kalau main di luar negeri sama di Indonesia gitu. Ya beda ya? ya. Pasti beda. Artinya memang lalu melihat musuh-musuhnya gitu ya. Betul. Aku melihat ada foto Mas Doni sama Lorenzo waktu itu. Iya. Ya. Itu ketemu di mana Mas? Ya Lorenzo
teman baik ya waktu di tim Yamaha. Oh. Sering ketemu, dia datang ke Indonesia dan sering ketemu di sirkuit di Satu waktu tim Moto- juga dulu ya, satu tim. Dia di ya MotoGP, kita MotoGP. di Yamaha 2008 di kelas GP 250, jadi sering ketemu. Rossi udah pernah ketemu belum? Sering dulu Sering di ya? 2013. Karena saya tinggal di Itali, di Bologna. Dan dari Bologna tadi ke Misano, ke home base-nya tim. Dari Misano home base-nya tim tuh sekitar 20 menit ke tempat Rossi, ke sirkuitnya yang untuk flat track tuh. Jadi tiap weekend dari tim ada undangan khusus latihan bareng di sirkuit Valentino Rossi. Wow. Ya, pengalaman keren. yang sangat luar biasa Dan ya. itu jarang dimiliki orang sekarang sampai stiker motor 46 gitu ya. Ya. 46 ya Rossi. Di sana Padahal hampir tahu ketemu ya. di daerah tempat Rossi di Taufila sama San Marino tuh Iya. hampir semua masyarakat di sana tuh pasang bendera 46 Oh ya? di daerahnya ya. Udah kayak raja gitu. Keren ya. Iya. Mas Doni bikin Mas di sini apa? Set dipasangin apa? Mas Doni nomor berapa Mas kalau start? 5. Selalu ya? Iya. Selalu. Ada angka khusus itu atau Ya enggak, karena dapat feelingnya aja suka dengan angka 5. enggak 69 gitu enggak Mas? Ya? Enggak. 45 dulu pernah. Oke Mas Doni yang jadi aku begitu dapat dari teman-teman datanya, wow iki oke iki cakep deh. Aku yakin dah ketika orang berproses gitu ya, apapun profesinya, pembalap ataupun apa, dari bersungguh-sungguh berproses itu pasti akan akhir hasilnya adalah wow gitu ya Mas ya. Siapa yang Mas Doni nggak pernah kebayang kali bertemu dengan Valentino Rossi. Dan sekarang kesibukan Mas Doni selain tetap balapan adalah olahraga lainnya ya. Sepeda aku lihat di road bike ya. Ya di Instagram sepeda. Ya betul, karena saya juga salah satu brand ambassadornya Chapter 2. Jadi Chapter 2 sepeda road bike bikinan New Zealand. Oh. Jadi ya. Di Indonesia Mas, ambassador untuk Indonesia. Iya, untuk Indonesia. Ada berapa orang ambassador Indonesia? Indonesia ada satu, saya sendiri. Kemarin ada 2 orang sama cewek, tapi sekarang udah dia pindah ke brand lain. Ya. Terus yang satu ada cewek juga dari Thailand. Untuk Chapter untuk ambassador itu ya, ya. sepeda. Lari suka nggak Mas? Lari suka tapi jarang sih sekarang. Mungkin sekarang kan lagi rame tuh run gitu ya. Ya suka lari tapi biasa sendiri ya. Ya untuk ini aja ya. Jaga stamina ya. Lebih ke sepeda saya. Ya. Sama motocross. Kalau olahraga lain, sepak bola katanya suka juga Mas ya? Iya, sepak bola suka. Kebetulan tim manajer owner tim saya punya klub sepak bola di Pemalang. Nur Hikmah Putrajaya sama Kuta Football Club di Pemalang. Iya, jadi untuk sparring aja, untuk isi fisik. Jadi ketika saya lagi training camp di sana motocross sama owner tim dan tim Bansikate, biasanya di sana main bola. Dan di sana biasanya ada teman-teman timnas ya yang legend, seperti siapa, Hamka Hamzah pernah juga ada. Karena salah satu owner tim saya Bansikate juga hobi bola dan dulu mantan tapi itu pemain. cuman buat ini aja Mas ya, untuk buat hibur, selingan. Ya, selingan lah ya, untuk games aja. Jadi ya artinya aku rasa kayak olahraga gitu Mas Doni ngejar adalah fisik kali fisik, ya, stamina benar ya, biar nggak bosen sih. Betul ya, ada variasi. Betul. Orang balapan motor terus Mas, tokoh balap kalau di Indonesia siapa dan di luar negeri siapa Mas? Yang Mas Doni kagumi ini. Tokoh di luar negeri Valentino Rossi. Pasti ya, orang-orang kalau pasti. di Indonesia dulu saya mengidolakan Hendriansyah waktu saya kecil. Hendriansyah Jogja juga kan Mas ya? Jogja ya. Betul. Tapi senior dah itu ya. Senior dulu salah satu ya idola saya waktu saya kecil, masih pemula atau masih balap BMX. Dan sempat pernah balap bareng juga di Asia. sempat ketemu di Underbone ya. Tapi beda tim ya. Beda, dia di tim Suzuki, saya di tim Yamaha. Ya, ya. Hendriansyah juga Jogja ya. Jogja itu ada Hendriansyah, ada sekarang Mas Doni Tata dan
pasti banyak lagi nih berikutnya Betul. nih balap-balap ini nih. Ya apa tadi itu juga ini juga Mas ya. Kayak Mas Doni bilang Jogja padahal nggak punya sirkuit loh. Iya, betul. Lalu pembalap-pembalapnya diperhitungkan Iya, bahkan betul. di dunia internasional. Iya. Ya. Indonesia juga sama kan sempat Betul. ke dunia ya, kancah internasional juga ya. Makau ya sampai Asia juga. Ya, artinya memang ya gitulah ya. Mas, kita ngomong balap, ngomong olahraga segala macamnya nih. Jadi apa namanya, Mas Doni ya untuk pecinta otomotif pasti ya. Nah, otomotif itu kadang-kadang kalau balapan ataupun lagi jalan gitu banyak penggemar pasti ya. Ya, ada. Iya karena otomotif itu tinggi loh Mas di Indonesia ya. Betul, penggemar Otomotif tertinggi itu. MotoGP itu orang Indonesia. Orang Indonesia Ya, ya. kita Di luar dipakai taruhan juga embuh ya. ketika kita datang ke Malaysia nonton GP hampir semua orang Indonesia di Iya. tribun ketemu. Oh ya? Ya. Mereka sengaja ke sana. Iya, karena dan orang sana di sana kerja juga banyak ya. Iya, karena mungkin olahraga yang populer setelah bola ya MotoGP. Betul betul. Setelah Hiburan. taruhan judi bola, judi Iya. motor gitu ya. Dan ya tadi itu Mas Doni pasti ya jadi sosok idola juga ya menurutku. Begitu ya aku perantau kan di sini Mas ya, Iya. maksudnya dari 99 ya ada di Jogja gini. Ya sudah kena ya walaupun belum ketemu ini sih baru ketemu Mas Doni Tata baru ini loh. Betul. Ya ketemunya paling di TV di mana gitu ya sama Andriansa misalnya, tapi tahu gitu ya sosok itu dan pasti menjadi idola gitu. Iya. Karena ya tokoh publik, atlet, artis segala macamnya. Rasanya gimana Mas jadi orang yang diidolakan gitu Iya. Awalnya sih nggak nyangka ya bakal Hmm. seperti itu dan menurut saya biasa aja. Mm-mm. Tetapi mungkin orang-orang yang mengidolakan motor atau dengan saya sangat bisa histeris, sangat senang sekali bisa ketemu. Padahal menurut saya ya Kita biasa aja biasa gitu ya. aja, nothing special Iya, gitu iya, Pak. iya. Ya, Karena kan ada yang kecuali nih kalau memang dia beberapa artis atau beberapa tokoh publik yang sengaja membranding dirinya sebagai orang yang tenar gitu. Ya. Tapi kalau apa orang-orang yang mungkin lahir dari sebuah proses gitu ya Ya. kayak Mas Doni balapan. apalagi mungkin dari orang Jogja juga ya. Iya, Jadi kira beda, begitu. ya. Tapi penggemar cewek banyak Mas ya. Ada lah. Pasti Mas Doni ganteng loh ya. Iya, kalau aku ganteng Mas, ganjelan tangki. Iso wae. Ya itu pasti banyak deh Mas ya. Apalagi Apalagi sosok Mas Doni yang muda berbahaya makanya SD muda dan berbahaya. Muda, prestasinya sampai kancah internasional. Siapa yang nggak mau jadi sosok Mas Doni yang lalu punya penggemar khususnya cewek-cewek gemes-gemes ini Mas ya. Ya. Apalagi apa kalau di balap itu apa dah? Umbrella Girl. Umbrella Girl gitu mesti ya kan. Iya, iya. Aku kalau disuruh event-event balap gitu disuruh cari Umbrella Girl aja. Aku nyari aja kepecer Mas nyari screening. Kita kabeh bae. Tapi ternyata di screening sama klien lah, ya jangan kabeh. Kabeh HP, Pak. Beterku. Benar. Ya ora juga aku butuh mung 5, 10. Oke. Betul. Tapi iki masuk kabeh gitu. Mungkin zaman dulu waktu masih underbone tertarik ya. Kalau sekarang saya Biasa juga aja. udah jadi biasa Biasa aja aja. gitu aja. Kecuali Umbrella Girl yang di luar negeri MotoGP. Wow, itu ya pasti ya. Sedikit menggoda. Kok warnanya ungu ya gitu. Nek Indonesia ki putih kok kayak ungu. Benar. Ya artinya dengan aku rasa terbiasa dengan sering di DM Ya. cewek-cewek gitu pasti Mas ya. Aku Nah, follow saya udah follow Mas oh iya, Instagram. siap. Sekian Tak ribu. follow back nanti. Sekian ribu wah ini dan buka aja insight awal gitu tanpa menelusuri insight internal gitu. Wah cewek-cewek semua nih yang like. Ada berapa kancaku melu-melu iki ngopo to teh iki lanang melu-melu like. Ya dan Benar. rasanya gimana Mas kayak gitu Mas? Digandrungi.
apa ya? Ya mungkin ya itu tadi ya biasa aja sih buat saya, tetapi menjadi mungkin kebanggaan tersendiri ya, jadi idola banyak orang. Jadi kita harus bisa mawas diri, menjaga diri, berperilaku yang baik. Itu masih yang susah ya. Harus Ada jadi yang contoh panutan. Jadi betul. tidak bisa seenaknya sembarangan Benar, Mas. berbuat dan bertindak. Kadang-kadang kita jadi Iya, apa ya? kita melakukan apa sedikit kesalahan disorotin orang. Betul. Salah. Dulu media ya, apalagi betul. sekarang Mas, media sosial. Betul. Dari tangan Mas gerak ya. Iya. Orang mikir sih, tangannya sih gerak, orang dipikir aku salah lah. Wis kadung tersebar. Ya kayak gitu ya. Apa namanya? Mas Doni udah menikah belum Mas? Belum ya? Belum. Pacar tapi udah. Jomblo, masih jomblo. Jomblo. Tapi pernah punya pacar ya? Pernah. Banyak. Nah, pada Sampai saat Mas bingung berapa banyak. pada saat Mas Doni punya pacar tuh, punya pasangan lah ya. Terus ada yang kayak gitu, pacarnya cemburu gak sih? Ya ada sih, banyak yang cemburu. Apaan sih gitu, orang lagi jalan di mall gitu. Ya kalau yang langsung gitu enggak, mungkin yang dari mungkin sosmed, atau kalau ketika kita lagi ada acara-acara gitu mungkin khawatir atau apa. Saya aja loh Mas, aku loh Mas, nggak usah artis ya. Aku ngene iki ya itu. Kadang-kadang kan kita bikin skrip, kita bikin cerita, bikin konsep gitu kan, imajinasi ya. Dan atas nama kebutuhan konten gitu ya. Betul. Nah, kemudian pulang ke rumah, apalagi di YouTube itu. Oh ngono berarti alay kan konten. Padahal dalam hati iya sih aku ngono. Iya dengan Bimaco itu, Bimaco kan ngobrol saru. Wah saru. Oh berarti seneng ngono saru. Pantes nontonnya. Itu kan konten. aku tak pada kuel aku. Jadi ribut gara-gara konten. Artinya aku rasa ditonton YouTubeku daripada jadi ribut. Apalagi seorang Doni Tata ya, yang wah akhirnya memilih jomblo sekarang gara-gara itu gak Mas? Enggak ya? Enggak sih, emang belum nemu yang pas aja mungkin. Jadi kalau Mas Doni Tata ini jomblo, tapi yo delok-delok rawaton, lanang WhatsApp. Ya. Terus dan ada pengalaman lucu gak Mas sama fans-fans Dede gemes gitu? Ya banyak sekali sih. Banyak ya pasti ya. Yang paling lucu Mas? Apa ya? Tiba-tiba mau start, wah ada yang lompat enggak ada. Yang paling menurut Mas Doni wah kacau lucu konyol lagi apa ya? Ya ada yang pernah pengen dibonceng naik motor gara-gara iya itu ada ya. Betul. Rasanya kayak aku udah tadi tuh pengen dibonceng pembalap sebelah rumah gitu. Biasa saja gitu. Tapi ada gitu sih, wah ada gitu. Ya dan ya resiko toko publik. Tapi aku setuju Mas tadi Mas Doni bilang tadi kalau akhirnya bahwa menjaga sikap perilaku karena kita tokoh publik ya, sorotan media. Betul. Kemudian apalagi bahkan aku yakin lah pembalap muda sekarang atau generasi balap yang baru, bahkan masyarakat pecinta otomotif banyak terinspirasi oleh Mas Doni, dan itu kan jadi beban kali Mas ya. Betul. Beban nggak sih? Wah kok aku dalamu siapa? Doni Tata. Waduh, aku sih padahal biasa baik. Ya nggak sih Mas? Ya aku dijadikan role model kan pasti begitu ya. Bebannya seberapa? Ya harus gitu. Behave sih. Mungkin ya kadang kita di depan tokoh apa yang mengidolakan kita juga harus seperti dia mengidolakan sosok kita pada saat balapan, pada saat gitu ya. Kadang-kadang ya nggak usah seorang Doni Tata lah ya, ya teman-teman aja yang kadang-kadang alah terkenal emang sepiro atau juga menjadi bahan-bahan karena salah satu apa kita dikit buat tuh biasanya jadi trendsetter atau apa. Dan itu betul. Dan itu sebenarnya salah ya, orang bilang oh kuy bangga orang padahal beban ya akhirnya ya Mas ya.
Usah gitu di ngono. Enak sih jadi orang biasa. Iya ya, Bebas, gak betul disorotin. Mas. Aku tuh enak jadi orang biasa pada Mau akhirnya. ngapain aja Mau bebas. ngapain, mau salto, mau di ring road jalan mundur ngono ya. bener. Coba deh Mas Dani jalan di ring road. Jalan aja di ring road ya pasti. Wah, ini ternyata apa ada kabel. Pasti deh ya kan. Coba yang jalan aku biasa aja. Siapa tahu wong edan pokoknya. Ya seru-seru. Dan apa tadi Mas Doni juga cerita bahwa hari ini punya sekolah balap gitu ya. Itu investasi berikutnya kali Mas ya. Ya salah satunya itu dan kegiatan saya juga untuk menambah teman, relasi, Ya. terus teman juga untuk saya kalau kayak latihan ada temennya juga. Ya. Jadi banyak faktor ya di situ. So berapa cintanya Mas Doni sama otomotif sih? Khususnya dunia balap motor ini. Iya. Sekian berapa persen dalam hidup Mas Doni yang ada adalah balap motor? Balap ya otomotif ya emang dari Otomotif kecil ya. sampai sekolah aja sempat di nomor 2 kan. Gara-gara otomotif ya, Ya, atas nama karena otomotif ya. Dulu balapannya di luar negeri terus ya. Iya, jadi iya itu. Maksudnya waktu balapan di luar negeri sudah masih sekolah atau SD SMP ya. SMP? Jadi seperti homeschooling juga. Oh iya masih ada solusi lain Ya, lah ada ya. sekolah. Tetapi jadi ada 2 pilihan hidup saya untuk waktu untuk jadi pembalap yang bisa sukses seperti sekarang ini ya. Jadi nggak dua-duanya yang bisa kita dapat ya, nggak bisa sekolahnya pinter, balapnya pinter, jadi harus ada satu saya korbanin, yaitu aku fokus balap untuk meraih hasil yang baik, tetapi sekolah juga penting. Jadi punya wawasan juga, tidak kelihatan bodoh ya kita ketika bergaul atau di sirkuit. Jadi harus punya attitude juga yang minimal baik. attitude ya. Nggak perlu pintar-pintar banget sebenarnya. Iya, betul, smart Mas. Aku makanya kalau kemarin ada beberapa teman-teman tanya, gue nek milih cewek pertama apa nih sih iki? Nah. Iya fisik oke, aku melihatnya pertama adalah pinggang. Nek orang ngobrol, gue apa nih susu saru. Aku lah pinggang tetap saru. Karena saya lanjutin soal pinggang. Terus tapi begitu apa yang kamu apa yang harus kamu lihat ketika bertemu dengan seorang wanita pertama? Smart. Itu yang pertama. Karena nggak smart, diajak ngobrol nggak nyambung, ya nggak. Cantik gitu, ajak ngobrol. Ilfil kita. Iya. Dek, kamu tahu Doni Tata? Orang dodol bakso malah apa ya? Nah, akhirnya kan itu pengetahuan, apa kan itu dari smart, orang suka baca, suka apa gitu Mas ya. Nah Mas, tadi juga aku lupa mau tanya itu soal Mas Doni pernah jatuh atau apa di? Pernah. Paling parah apa Mas? Di Itali ya, waktu World Sport 2009. Jadi ligamen bahu saya pecah. Waktu itu race pertama start, mau masuk tikungan pertama kedua, ada pembalap satu jatuh, pembalap Belanda. Veneman jatuh depanku, habis start saya di posisi 10 besar, jadi rombongan tengah ya, nggak bisa ngerem, nggak bisa ke kanan kiri, udah banyak ada pembalap juga, nggak bisa menghindar juga, udah akhirnya nabrak dia, kepental, akhirnya ligamen tangan kanan saya pecah, harus operasi di Prancis waktu itu. Jadi sempat vakum 2 bulan balapan, baru mulai balap lagi sampai sembuh ya. Karena di Eropa cukup ketat ya untuk prosedur reader check up-nya untuk kesehatan ya. Ketika kita tidak fit atau membahayakan untuk diri sendiri, tidak boleh ikut perlombaan. Wow, jadi iya, karena pas jatuh itu di Itali. Saya udah berangkat ke Inggris, Donington Park untuk balap super sport. Tapi sampai sana habis di rongsen, dicek semua, tidak boleh balap, karena kalau saya balap sampai jatuh lagi akan merugikan diri sendiri dan akan cedera lebih parah. Akhirnya vakum 1 seri, balik ke Prancis, menjalani operasi hampir seminggu atau 5 hari di operasi ya. 1 hari
habis operasi masih penyembuhan kontrol di rumah sakit sekitar 5-6 hari. Habis itu baru pulang ke rumah di Italia, di home base selama 2 bulan, baru mulai balap lagi di Jerman waktu itu. Bikin kapok Mas kayak itu jatuh-jatuh gitu? Ya enggak sih, enggak ada. Cuman kita perlu sadar diri untuk kesembuhan aja ya. Iya. Takut pasti ya. Waduh, besi Iya. aku isoran balapan gitu Iya, mesti ada rasa-rasa pasti itu ya. ada. Tapi nggak bikin wis mandek ah. Enggak. Ada, dan itu salah satu ciri-ciri orang yang never give up Mas. Iya, fighter. Ya, fighter akhirnya. Ya sudah. Iya. Apa namanya? Itu konsekuensi, tinggal bagaimana lalu kita konsisten di situ ya Iya, kan. betul. Ya, semua yang kita lakukan punya resiko yang Iya. ya nggak Mas ya. Apalagi untuk mendapatkan prestasi yang sedemikian itu ya resiko-resikonya pasti ada gitu ya. Benar. Sekarang nggak usah jadi pembalap deh. Bakul angkringan wae ono resikonya Mas ya. Benar, semua ada. Iya, lagi nuangin air panas kena tangannya resiko. Wih, salah itu adalah angkringan. Ya ora salah juga ya resiko kan Benar. gitu ya. Iya. Mas, sebelum kita ngobrolin ini ada apa nih? Ada namanya tebak cepat. Tebak cepat ini. Ya, ini pertanyaan kekacauan ini Aku pengen tanya satu Mas, mimpi yang belum Mas Doni capai nih di otomotif khususnya apa? Ingin jadi pembalap MotoGP, berlaga di kelas MotoGP, kelas Premier, kelas para raja yang ada Rossi, ada Lorenzo di situ. Itu mimpi. Belum kesampaian. Dan pasti akan terus dikejar. Susah kayaknya sekarang. Karena banyak faktor ya. Untuk sponsor dan kayaknya di Indonesia juga belum ada pembalap lain yang untuk di kelas bawah MotoGP aja susah. Dan itu duitnya juga betul gede Mas ya. Artinya gede. Untuk menuju ke situ ya, biaya dikeluarkan. ya nggak sembarang pembalap bisa. Ya walaupun skill kelas dewa pun ya betul, kalau sponsor nggak ada ya. Betul sekali. Ya, berarti orang-orang yang ada di MotoGP di kelas-kelas Rossi, Lorenzo gitu memang sponsornya juga Iya, luar biasa Mas ya. betul. Itu mimpinya Mas ya. Iya. Mimpi yang belum sampai hari ini belum tercapai ya. Sekolah balap sudah punya. Ada. Dealer punya Mas enggak? Ada Yamaha. Ya, motor Betul. Motor umum ya. Umum. Terus untuk jual motor-motor trail gitu. Iya, ada juga. Bengkel khusus kayak gitu ya. Untuk enduro kebetulan saya sekarang lagi fokus di segmen enduro, adventure di motor-motor untuk ke gunung ya, trail. Trabas lah ya kalau ini ya. Betul, trabas Ya. kalau kita sebut di Ya ada yang Jogja. komunitas apa tuh di Jogja itu teman-teman itu apa? Peli lo pembalap liar tuh. Peli itu pembalap liar. Anton Gong itu loh. Itu dulu sempat ini Mas, saya sempat punya TS, Ya. terus kali sama Anton itu. Terus akhirnya saya memilih motor-motor custom aja lah. Ya, Gitu. benar. tekan di ya, touring karena aku suka naik motor Mas, tapi suka sendiri naik motor, nggak dibonceng gitu. Betul. Berangkatnya, pulangnya Betul. pulangnya bungkus Mas. Pulangnya bungkus. Ya. Oke Mas Doni, sebelum masuk di penutup dia, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan yang harus jawab cepat. Siap. Aku cuma punya 30 detik untuk Mas Doni menjawab pertanyaan ini. Siap. Pilihan aja nih Mas. Oke. Kita mulai Mas ya. MotoGP atau Moto2? Moto2. Single atau menikah? Menikah. Cewek berambut panjang atau pendek? Pendek. Tanah atau aspal? Aspal. Kopi atau teh? Teh. Kecelakaan tapi menang, tidak kecelakaan tapi kalah. Tidak kecelakaan tapi menang. Terkenal tapi karena sensasi, tidak terkenal tapi berprestasi. Tidak terkenal tapi berprestasi. Oke, terima kasih. Siap. Ada 2 pertanyaan menarik dan satu ini menjebak tanya. Malis tapi menang, ya menang tapi kecelakaan gitu ya. Satu lagi yang nggak lama nih, cek berambut panjang apa pendek? Sak cari lurune sih. Asal duwe rambut. Nek rambut ya di Corbuzier Mas.
Thank you Mas Doni, terima Siap. kasih. Oke, Mas. Seru ngobrolnya sama Mas Doni Tata. Sama-sama. Semoga menginspirasi sahabat-sahabat misal di rumah. Kalau ada yang mau balapan atau suka balapan, ya minimal tadi itu kita sudah ngobrol secara nggak langsung ya. Betul. Ada skill, ada nyali, ada stamina. Ya pilihannya ada di teman-teman lah. Pokoknya semua mau balapan, mau tiduran, mau rebahan ya. Sekarang orang banyak orang rebahan sekarang ini ya, karena apa budaya Indonesia rebahan. Sekarang waktunya rebahan. Mas, sebelum aku tutup, ada pesan atau yang mau disampaikan ke sahabat misal khususnya di otomotif atau balap nggak, Mas? Ada ya. Jadi untuk seorang pembalap, buat teman-teman atau adik-adik sekalian, jangan cepat puas diri ya. Ketika kita udah meraih hasil prestasi walaupun yang tinggi, tapi jangan cepat puas diri, tetap semangat untuk meraih hasil atau challenge yang lebih besar lagi. Jadi kita juara, jangan sombong, tetap biasa aja dan jangan cepat puas diri, intinya tetap terus berkarya, meraih hasil yang lebih tinggi sampai ke MotoGP tadi, terusin mimpi saya. Itu dia MotoGP, diterusin mimpinya Ya. dan walaupun nggak seorang Doni Tata yang berhasil ke sana, minimal ada Ya, dari Jogja Mas ya, betul. Yuda Mahesa Dari Indonesia, nggak harus dari Jogja. ya suka-suka dari Jogja gitu ya, Ya, ya. ada. Ya nanti aku Mas untuk GP tapi PS-an. Oke, makasih matur nuwun Mas Doni. Sama-sama, mantap. Sampai jumpa lagi di sirkuit-sirkuit berikutnya. Teman-teman, sahabat besar di rumah, semoga terinspirasi dan kita masih akan kedatangan banyak tamu-tamu sama hebatnya sama atau bahkan lebih hebat atau di bawah Mas Doni Tata. Kita lihat siapa besok. Matur nuwun. Dadah. Dadah.